Saudara dan saudari terkasih, semoga Tuhan memberi engkau damai. Kini kita berada dalam minggu kedua masa Prapaskah, dan bacaan Injil hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1-9. Sekelompok orang datang kepada Yesus membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Apa tanggapan Yesus terhadap peristiwa-peristiwa itu? Kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari akan saya bacakan kutipan Injilnya. Sekali peristiwa datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus. Dengan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Ya, saudara dan saudari terkasih, beberapa ahli tafsir memusatkan perhatian pada reaksi Yesus. Mereka berpandangan bahwa Yesus bermaksud menolak gagasan bahwa pengalaman buruk, malapetaka, atau bahkan kematian yang tak wajar adalah hukuman akibat dosa dan kesalahan. Saya kira pandangan ini juga kadang-kadang muncul di antara kita sampai hari ini, sampai sekarang. Ketika ada sesuatu yang buruk menimpa kita, ketika ada sesuatu yang kurang baik menimpa kita, maka kemudian segera kita berpikir, apa yang telah kita lakukan? Apakah saya pernah bersalah? Apakah saya pernah melakukan sesuatu yang tidak baik sehingga sesuatu yang buruk ini menimpa saya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tetapi saya hendak mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk melihat hal yang lain. Daripada memusatkan perhatian pada reaksi Yesus yang menolak gagasan bahwa pengalaman buruk itu adalah akibat dari dosa dan kesalahan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada 2 tempat atau ada 2 lokasi geografi yang disebut oleh Yesus dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan tadi. Yang pertama adalah Galilea, yang kedua adalah Yerusalem. Secara sosiologis, penduduk dari kedua lokasi atau 2 tempat ini memiliki karakter yang cukup berbeda antara penduduk di Galilea atau warga di Galilea dengan warga di Yerusalem. Galilea itu ada di sebelah utara tanah Palestina dan Yerusalem ada di sebelah selatan tanah Palestina. Penduduk dan masyarakat dari 2 tempat ini boleh dikatakan masing-masing memiliki prestis, memiliki sesuatu yang hendak dibanggakan, ya. Dan kelihatan bahwa pada zaman Yesus hal itu sangat terasa. Penduduk dari 2 daerah atau dari 2 wilayah ini sepertinya saling mau membanggakan apa yang bisa dibanggakan dari wilayah atau daerah mereka. Saling bersaing, bahkan saling berusaha untuk menjatuhkan. Penduduk Galilea, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, merasa lebih superior, merasa lebih
berada di atas karena memang secara geografi tempat mereka adalah wilayah yang sangat subur dan memiliki perekonomian yang lebih maju. Bisnis perikanan, katakanlah demikian, ya, dari Danau Galilea yang begitu kaya, ya, berkembang pesat. Juga bisnis pertanian, ya, karena berada di daerah lembah yang cukup subur dan banyak air, maka mereka berhasil dalam tanda kutip memajukan beberapa usaha-usaha mereka, pertanian, perikanan, dan sebagainya. Mengandalkan kesuburan tanah, mereka menjadi pebisnis yang handal, katakanlah begitu. Mereka juga bahkan lebih berani menghadapi pihak asing, ya. Melihat bahwa tanah mereka subur, maka kontak dengan pihak asing juga selalu berhati-hati, bahkan mereka lebih berani untuk mempertahankan wilayah mereka. Sedangkan di Yerusalem, Bapak Ibu dan Saudara-saudara kasih, mereka juga memiliki prestis, memiliki kebanggaan tersendiri. Kenapa, Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Pusat ibadat Yudaisme terdapat di kota ini. Bait Allah ada di kota Yerusalem. Orang-orang Yerusalem cenderung merendahkan orang-orang di Galilea, ya, karena orang-orang Galilea itu berada jauh di utara, ya, dan mereka tidak berada dekat dengan pusat ibadat orang-orang Yahudi, yaitu Bait Allah sendiri. Mereka cenderung merendahkan orang-orang di sebelah utara. Kalau Bapak Ibu dan Saudara-saudari masih ingat pernyataan orang-orang Farisi ketika Yesus diadili, mereka mengatakan, mana ada nabi yang datang dari Galilea? Atau mana? Tidak mungkin, tidak pernah tertulis di dalam kitab suci manapun bahwa seorang nabi akan datang dari wilayah Galilea, dari wilayah utara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, prestis religius inilah yang kemudian membuat orang-orang Yerusalem merasa lebih tinggi daripada orang-orang Yahudi yang lain. Mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan, mereka merasa lebih dekat dengan pusat tata ibadat, sehingga cara hidup mereka sangat diatur oleh hukum dan ritus-ritus Yudaisme. Sementara di wilayah mereka masing-masing, mereka juga memiliki masalah. Galilea karena merupakan sebuah wilayah yang subur, maju dalam bisnis perikanan dan pertanian, mereka secara sosiologis memiliki persoalan ketimpangan sosial. Ada kelompok yang begitu kaya, sementara kelompok lain adalah kelompok pekerja, buruh, petani yang miskin. Juga di Yerusalem, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kesombongan religius menjadi andalan. Seperti saya katakan tadi, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan, merasa paling paham masalah hukum, merasa paling paham masalah tradisi, merasa paling paham masalah ritus, tata ibadat, dan sebagainya. Sehingga kemudian mereka jatuh pada dosa superficial. Semuanya hanya demi ritus, semuanya dilakukan hanya demi aturan, semuanya hanya dilakukan demi memenuhi perintah Taurat. Bahkan kalau Bapak Ibu dan Saudara-saudari masih ingat bacaan tentang bagaimana kita harus berpuasa, berpantang, atau berdoa, secara jelas Yesus sebenarnya hendak mengkritik cara-cara orang Yerusalem berpantang dan berpuasa supaya jangan jatuh pada dosa superficial. Jangan jatuh pada dosa saya melakukan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di sini kita melihat dua simbol kedosaan. Yang pertama, tipe orang Galilea, yaitu kelekatan pada kekayaan, karena masalah sosial yang timbul di Galilea adalah ketimpangan sosial. Maka tipe dosa orang Galilea yaitu adalah kelekatan pada kekayaan, sehingga mereka lupa pada sesamanya yang miskin. Mereka tidak solider, mereka sibuk memperkaya diri, sibuk membuat bisnisnya maju, sehingga kemudian lupa pada orang-orang di sekitar mereka yang adalah saudara mereka juga yang miskin dan kelaparan. Tipe dosa kedua adalah tipe dosa orang-orang Yerusalem yang merasa diri menjadi orang yang lurus,
yang merasa diri menjadi orang yang paling tahu tentang hukum, paling tahu tentang aturan, paling tahu tentang ritus, sehingga kemudian jatuh pada dosa kemunafikan. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling tahu segalanya, memperlihatkan hal itu kepada orang-orang lain, ya, sehingga di depan orang mereka berlaku baik, tapi di dalamnya tidak memiliki apa-apa. Dan bahkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mereka menolak Yesus yang adalah utusan Allah. Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, dalam konteks dua dosa inilah Lukas sepertinya sedang menyerukan pertobatan pada para pembacanya. Memang mungkin kelihatannya lebih mudah untuk mewartakan pertobatan dengan nada yang sedikit mengancam. Namun sebenarnya dengan kehadiran perumpamaan pohon ara di bagian akhir dari perikop yang kita baca sebagai Injil hari ini, kita seperti diingatkan, ya, tentang pentingnya pertobatan. Dengan kehadiran perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah dan diberi kesempatan, kita semacam diingatkan. Perumpamaan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa betapa pemurahnya Allah. Ia memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi dengan harapan boleh jadi tahun depan pohon ini akan berbuah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah sekali lagi bolehlah kita pandang sebagai masa di mana Tuhan sedang bermurah hati kepada kita, memberikan kesempatan sekali lagi kepada kita untuk berbuah. Maka mari kita manfaatkan betul masa Prapaskah ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita melakukan pertobatan, agar dari hari ke hari kita menghasilkan buah-buah yang baik. Mari kita sungguh memanfaatkan masa Prapaskah ini sebagai sebuah masa di mana kita perlu berubah tentu saja ke arah yang lebih baik, ya. Sehingga apa, Bapak Ibu dan saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita merasakan buahnya, merasakan bahwa perubahan kita membawa kebaikan, membawa sesuatu yang menyegarkan, membawa sesuatu yang menyejukkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dosa-dosa yang kita lakukan selama ini tentu saja perlu kita akukan. Dua tipe dosa yang diilustrasikan oleh Lukas dengan menggambarkan dua kota itu, ya. Dosa di mana kita kadang-kadang sering lupa pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita begitu sibuk dengan diri kita sendiri, mengejar kekayaan, mengejar apa yang menjadi ambisi dari diri kita sendiri, sehingga kita kemudian lupa pada orang-orang yang ada di sekitar kita dan bahkan mengorbankan orang lain. Atau juga dosa kemunafikan, dosa orang-orang Yerusalem pada zaman Yesus. Ya, ketika kita melakukan berbagai macam bentuk pelayanan, ketika kita pergi ke gereja, ketika kita berpuasa, berpantang, lalu kemudian setelah berpantang dan berpuasa kita menulis status di Facebook bahwa kita sedang berpuasa, sedang berpantang. Saya tidak mau menilai bahwa hal ini adalah hal yang buruk, tetapi perlahan-lahan kita harus mengubah cara pandang kita. Kita berpantang, berpuasa, berdoa bukan untuk dilihat oleh orang lain sekali lagi, tetapi tentu saja untuk menghasilkan buah-buah yang baik, sebagaimana dikatakan Injil Lukas dalam perumpamaan di bagian akhir perikopnya. Saudara dan saudari terkasih, selamat menjalankan masa Prapaskah. Tetap semangat berpantang dan berpuasa. Dan